Bayangkan, seorang wanita cantik, kaya, dan hidup dalam kemewahan. Tapi hatinya merasa kesepian setelah 5 tahun menjadi janda. Suatu hari, ia panik ketika kehilangan dompet yang berisi uang dalam jumlah besar, beberapa kartu tabungan, bahkan catatan semua password pribadinya. Namun, saat seorang sopir angkot miskin yang berpakaian lusuh mengembalikan dompetnya, wanita itu terkejut. Bukan hanya karena dompet itu kembali utuh tanpa kurang sedikit pun, tapi karena sore itu, halaman depan sebuah mal besar dipenuhi orang yang hilir mudik. Lampu-lampu mulai menyala meski langit masih sedikit terang. Suasana ramai membuat deru kendaraan bercampur dengan suara langkah kaki dan obrolan orang-orang yang berbelanja. Eva, seorang wanita muda berusia 30 tahun, berjalan anggun dengan tas kecil di tangannya. Blus lembut berwarna pastel dan rok panjang berwarna gelap membalut tubuhnya yang ramping. Tatapannya tegas, namun wajahnya tetap terlihat cantik menawan. Dari luar, semua orang mungkin akan mengira hidupnya sempurna. Seorang CEO muda, kaya raya dengan kecantikan yang membuat banyak orang iri. Namun di balik senyum tipis yang sesekali ia tunjukkan, ada kekosongan yang tak bisa diisi siapapun. Hari itu, langkah Eva tiba-tiba terhenti. Ia merogoh tasnya dengan wajah cemas. Sekejap kemudian, tubuhnya menegang. Dompetnya hilang. Jantungnya berdegup kencang. Di dalam dompet itu bukan hanya ada uang tunai dalam jumlah besar, tapi juga beberapa kartu tabungan penting, bahkan catatan berisi semua sandi pribadinya. Jika jatuh ke tangan orang yang salah, segalanya bisa hancur. Eva berdiri mematung di depan pintu mal. Matanya menatap sekeliling dengan panik, napasnya berat, tangannya bergetar. Ia hampir berteriak ketika tiba-tiba langkah seseorang mendekat. Seorang pria muda dengan wajah sederhana muncul dari arah pinggir jalan. Usianya sekitar 28 tahun, tubuhnya kurus namun berotot karena terbiasa bekerja keras. Kaos polos abu-abu yang lusuh menempel di tubuhnya. Beberapa bagian tampak robek. Di bahunya tergantung handuk kecil yang sudah kusam, ciri khas seorang sopir angkot yang baru selesai mengemudi. Pria itu menatap Eva dengan ragu, lalu mengulurkan tangannya. Di tangannya tergenggam sebuah dompet hitam. "Permisi, Bu, apakah ini dompet Ibu?" Ucapnya pelan, namun tulus. Eva menoleh. Matanya membelalak. Itu dompetnya. Ia meraihnya cepat. Jantungnya masih berdebar. Namun yang lebih mengejutkan lagi, pria itu menyerahkannya begitu saja, tanpa sedikit pun tampak gelagat ingin mengambil keuntungan. Di dalamnya, semua masih utuh. "Saya tidak berani menyentuh apa-apa," lanjut pria itu. Eva membukanya dengan tergesa. Uang masih tersusun rapi. Kartu-kartu tabungan tidak berubah posisi. Bahkan kertas catatan kecil berisi sandi pribadinya tetap ada di sana. Sejenak, Eva terdiam. Tenggorokannya tercekat. Wajah pria itu terlihat jujur. Meski sederhana, tatapan matanya tulus. Sama sekali tidak ada niat buruk. Dan yang membuat Eva terhenyak, ada sesuatu pada wajah pria itu yang membuat hatinya bergetar. Garis rahang, sorot mata, bahkan cara berdirinya, begitu mirip dengan sosok yang sangat ia rindukan. Almarhum suaminya yang telah meninggal 5 tahun lalu. Tubuh Eva bergetar halus. Ia berusaha menutupi kegugupannya dengan ucapan singkat. "Terima kasih. Sungguh terima kasih." Namun bibirnya seakan keluh. Di dalam hatinya ada rasa yang tak bisa ia pahami. Antara syok karena kehilangan dompet, lega karena kembali, dan gemetar karena wajah pria sederhana, itu menyalakan memori lama yang sudah lama ia kubur. Pria itu mengangguk sopan, bersiap berbalik pergi. Namun tiba-tiba, sesuatu dalam hati Eva menahannya. Tanpa berpikir panjang, ia menahan langkah pria itu. "Tunggu, bisa kamu menunggu sebentar? Aku hanya sebentar berbelanja. Setelah itu, bisakah kamu mengantarkanku pulang?" Pria itu menatapnya dengan heran. "Saya? Mengantarkan ibu?" Eva mengangguk, meski nadanya terdengar aneh bahkan untuk dirinya sendiri.
Ada sesuatu yang memaksanya untuk tidak membiarkan pria itu hilang dari pandangannya. Dan sore itu, tanpa sadar, sebuah pertemuan sederhana telah membuka jalan pada kisah panjang yang akan mengubah hidup mereka berdua. Eva berjalan masuk kembali ke dalam mall dengan langkah pelan. Sementara pria sederhana itu masih berdiri di luar, tampak kebingungan. Namanya Arif, seorang sopir angkot yang sehari-hari hanya dikenal oleh para penumpang di jalur kota. Hari itu, ia tidak pernah membayangkan akan berhadapan dengan seorang wanita cantik dan berkelas seperti Eva. Arif menoleh ke arah angkotnya yang terparkir tidak jauh dari pintu masuk. Ia berpikir untuk segera pergi, namun kata-kata Eva tadi terus terngiang di telinganya. Mengantarkan pulang seorang wanita kaya, apalagi seorang CEO yang jelas-jelas bukan dari dunianya, terasa seperti mimpi yang aneh. Di dalam mall, Eva melangkah dengan pikiran yang kacau. Biasanya ia berbelanja dengan kepala tenang, memilih barang-barang dengan penuh perhitungan. Namun kali ini, tangannya gemetar ketika meraih sebuah kotak sepatu. Pikirannya tidak lepas dari sosok pria tadi. Setiap kali ia menutup mata, bayangan almarhum suaminya muncul, bertumpuk dengan wajah pria miskin yang baru saja mengembalikan dompetnya. Setelah hampir setengah jam, Eva keluar dengan beberapa kantong belanja di tangannya. Saat itu, Arif masih berdiri di tempat yang sama, seolah bimbang apakah harus pergi atau menunggu. Melihat itu, Eva menghela napas lega, meski hatinya tak mau mengakuinya. "Maaf membuatmu menunggu," ucap Eva singkat. Arif mengangguk sopan, matanya sedikit menunduk. "Tidak apa-apa, Bu. Jadi saya harus mengantar ibu pulang?" Eva tersenyum tipis, senyum yang lebih terlihat dipaksakan untuk menutupi debaran hatinya. "Ya, aku minta tolong. Angkotmu bisa kan?" Arif terdiam sejenak, lalu akhirnya mengangguk. "Bisa, Bu." Beberapa orang di sekitar menoleh dengan tatapan aneh ketika melihat seorang wanita anggun dengan pakaian mewah naik ke dalam angkot yang catnya mulai pudar. Namun Eva sama sekali tidak peduli. Di dalam angkot itu hanya ada ia dan Arif. Suasana hening, deru mesin mengiringi langkah awal perjalanan mereka. Eva duduk dengan posisi tegak, memandang keluar jendela, namun matanya sesekali melirik wajah Arif. Ada rasa yang sulit ia jelaskan, campuran antara gugup, rindu, dan penasaran. "Namamu siapa?" tanya Eva akhirnya, mencoba memecah hening. "Arif, Bu," jawabnya singkat. Eva tersenyum kecil. "Arif, nama yang sederhana tapi bagus." Arif meliriknya sekilas melalui kaca spion kecil. Ada keheranan di wajahnya, seolah tidak mengerti kenapa seorang wanita sekelas Eva mau menoleh padanya. Perjalanan itu hanya sekitar 20 menit, namun bagi Eva terasa lebih lama. Setiap detik menjadi ruang bagi pikirannya untuk terus menimbang. Kenapa ia begitu peduli pada pria ini? Kenapa ia tidak bisa menyingkirkan bayangan suaminya setiap kali melihat Arif? Sesampainya di depan rumah besar bergaya modern, Eva turun dengan langkah anggun. Arif ikut membantu menurunkan belanjaannya. Sebelum ia sempat pergi, Eva menahan tangannya. "Arif, aku tidak tahu bagaimana caranya membalas kebaikanmu hari ini. Tapi aku berharap, ini bukan terakhir kalinya kita bertemu." Arif menatapnya dengan bingung. Ia ingin menolak. Ia ingin berkata bahwa dunia mereka terlalu berbeda. Namun bibirnya keluh. Dan sore itu berakhir dengan sebuah janji yang belum diucapkan, namun menggantung di udara, meninggalkan rasa penasaran yang menekan hati keduanya. Malam itu, rumah besar Eva terasa lebih sepi dari biasanya. Lampu-lampu kristal di ruang tamu menyala terang, namun kehangatan tidak pernah benar-benar ada di sana. Eva duduk di kursi empuk. Dompet hitam yang tadi siang hampir hilang kini ia letakkan di pangkuannya. Tangannya menyusuri permukaan dompet itu pelan, seakan masih sulit mempercayai apa yang terjadi. Wajah Arif kembali terbayang di pikirannya. Bukan hanya karena kejujuran pria itu, tapi karena sesuatu yang lebih dalam. Tatapan mata, cara berbicara, bahkan garis senyumnya begitu mirip dengan sosok yang sudah lama pergi. Suaminya yang meninggal 5 tahun lalu.
Kenapa bisa mirip sekali? Bisik Eva pada dirinya sendiri. Dadanya terasa sesak, seakan ada dinding yang runtuh dan membuka kembali luka lama yang selama ini ia kunci rapat. Eva bangkit, berjalan menuju rak besar yang penuh bingkai foto. Tangannya berhenti pada satu bingkai yang sudah lama tidak ia sentuh. Foto dirinya bersama almarhum suaminya. Senyum hangat pria itu kini seolah hidup kembali melalui wajah Arif. Air mata menetes tanpa bisa ia tahan. 5 tahun ia berusaha menutup hati, menolak setiap pria yang mencoba mendekat. Semua orang mengira hidupnya sempurna dengan kekayaan, jabatan, dan wajah cantiknya. Namun kenyataannya, ia hanyalah wanita kesepian yang masih terjebak dalam bayang masa lalu. Di sisi lain, malam itu Arif duduk di warung kopi sederhana dekat terminal. Angkotnya terparkir tidak jauh, mesin sudah lama dingin. Ia menatap kosong ke arah jalanan, memikirkan kejadian sore tadi. Apa yang dipikirkan wanita itu? Kenapa dia mau naik angkotku? Gumam Arif lirih. Baginya, semua itu aneh. Wanita kaya seperti Eva bisa saja memanggil sopir pribadi, atau setidaknya naik mobil mewah, tapi justru memilihnya, seorang sopir angkot dengan pakaian lusuh dan hidup pas-pasan. Arif menunduk, tangannya menggenggam cangkir kopi panas yang sudah setengah habis. Ia menggeleng pelan. Tidak mungkin aku berhubungan dengan orang seperti dia. Dunia kami terlalu jauh. Namun, jauh di dalam hatinya, ada sesuatu yang tak bisa ia abaikan. Tatapan mata Eva ketika menatapnya, senyum tipisnya yang anehnya terasa tulus. Semua itu terus mengusik pikirannya. Malam itu berakhir dengan dua hati yang sama-sama gelisah. Eva, yang dihantui kenangan masa lalu yang kembali hidup. Dan Arif, yang kebingungan karena perasaan yang tidak seharusnya tumbuh. Keduanya tidak tahu. Pertemuan singkat itu hanyalah awal dari perjalanan panjang yang akan mengguncang hidup mereka. Pagi itu, sinar matahari menyusup lewat jendela besar kamar Eva. Ia duduk di tepi ranjang, masih mengenakan gaun tidur berwarna lembut. Matanya kosong menatap halaman luas yang dipenuhi taman terawat. Namun pikirannya jauh, kembali ke pertemuan aneh sore kemarin. Sejak dompetnya dikembalikan oleh Arif, ada sesuatu yang berubah. Malamnya ia sulit tidur. Wajah pria itu terus muncul di benaknya. Bahkan saat ia menutup mata, bayangan almarhum suaminya menyatu dengan sosok Arif. Eva menghela napas panjang. Kenapa aku tidak bisa menghapusnya? Ucapnya lirih. Ia menepuk pipinya pelan, mencoba menyadarkan diri. Ia sadar betul, seorang CEO sepertinya tidak pantas memikirkan seorang sopir angkot. Tapi hati tidak bisa dibohongi. Hari itu, Eva tetap berangkat ke kantornya. Gedung tinggi yang menjadi pusat perusahaan berdiri megah di jantung kota. Saat ia masuk, semua karyawan menyapanya penuh hormat. Eva membalas dengan anggukan kecil, meski pikirannya masih melayang entah kemana. Di ruang kerjanya, Eva menatap tumpukan dokumen. Ia mencoba fokus, namun pena di tangannya justru berhenti menulis. Pandangannya jatuh pada jendela besar yang memperlihatkan jalan raya. Di sana, puluhan angkot berlalu lalang. Sekilas ia seperti melihat sosok Arif di balik kemudi salah satunya. Hatinya berdebar. Ia bahkan berdiri mendekati kaca, seolah ingin memastikan. Tapi, tak lama kemudian, angkot itu menghilang di tikungan, meninggalkan dirinya yang kembali tenggelam dalam rasa rindu yang tak ia mengerti. Sementara itu, Arif memulai hari dengan mengemudi di jalur rutinnya. Angkot hijau tua itu penuh penumpang di pagi hari. Ia berusaha fokus, namun setiap kali kaca spion kecil menampilkan pantulan wajahnya sendiri, ia teringat tatapan Eva. Kenapa aku terus kepikiran? Bisiknya pelan. Ia menggeleng, mencoba mengusir bayangan itu. Bagi Arif, itu hanyalah kebetulan. Dunia Eva dan dunianya terlalu jauh. Ia tidak ingin terjebak dalam mimpi yang mustahil. Namun takdir seolah punya cara sendiri. Saat siang menjelang, Arif menghentikan angkotnya di dekat pusat perbelanjaan. Dan tanpa ia duga, dari kejauhan ia melihat sosok wanita bergaun elegan,
berjalan anggun menuruni tangga. Itu Eva. Arif terdiam. Tangannya menggenggam erat setir. Ada rasa aneh yang menyusup di dadanya. Apakah ini kebetulan semata? Atau memang semesta kembali mempertemukan mereka? Langkah Eva berhenti sejenak di depan pusat perbelanjaan. Ia baru saja selesai membeli beberapa barang kebutuhan kantor. Namun pikirannya masih melayang. Ia merasa aneh, seolah ada tatapan yang mengikutinya. Saat menoleh, matanya langsung bertemu dengan sosok yang tak pernah ia duga akan muncul di sana. Arif. Pria sederhana itu sedang duduk di balik kemudi angkotnya, tepat di seberang jalan. Jantung Eva berdegup kencang. Untuk sesaat, waktu seperti berhenti. Orang-orang lalu lalang, kendaraan saling bersahutan klakson. Namun semua itu terasa sayup di telinganya. Yang ada hanya pandangan matanya yang terkunci pada sosok Arif. Arif pun tersentak. Ia tidak menyangka bisa bertemu lagi dengan wanita itu. Sekujur tubuhnya kaku. Tangannya masih menggenggam setir, tapi matanya tidak bisa berpaling. Dalam diam, ia merasakan sesuatu yang asing, campuran antara kagum dan canggung. Eva akhirnya melangkah mendekat, meski hatinya berperang. "Arif," ucapnya pelan begitu tiba di dekat angkot. Arif segera turun dari kursi sopir, berdiri di hadapannya dengan wajah kaku. "Bu Eva, apa kabar?" Suaranya bergetar, seolah kehadiran wanita itu membuatnya kehilangan kata. Eva menatapnya dalam. Ada getaran halus di dadanya, perasaan yang sulit ia kendalikan. "Aku tidak menyangka bisa bertemu kamu lagi." Arif mengangguk, menunduk sebentar. "Saya juga tidak menyangka. Dunia ini kecil ya." Mereka sama-sama terdiam. Hanya suara kendaraan yang melintas mengisi keheningan. Hingga akhirnya Eva menghela napas, mencoba menguatkan diri. "Arif, kamu sibuk hari ini?" Arif menatapnya dengan bingung. "Tidak terlalu, Bu. Kenapa?" Eva tersenyum tipis, senyum yang menahan rasa gugup. "Kalau kamu tidak keberatan, bisa antar aku pulang lagi?" Seperti waktu itu. Permintaan itu membuat Arif terdiam. Hatinya bimbang. Ia tahu jarak antara dirinya dan wanita ini terlalu jauh. Tapi tatapan mata Eva terlalu sulit ditolak. Dan tanpa sadar, ia mengangguk. "Baik, Bu, silakan naik." Eva melangkah masuk ke dalam angkot. Kali ini tidak ada kantong belanja yang ia bawa, hanya dirinya dan hatinya yang penuh tanda tanya. Angkot tua itu kembali melaju di jalanan, namun di dalamnya, dua jiwa tengah terikat dalam benang takdir yang semakin erat. Angkot tua itu melaju perlahan di tengah hiruk-pikuk kota. Suara mesin bercampur dengan deru kendaraan lain. Namun di dalamnya hanya ada dua orang, Eva dan Arif, yang tenggelam dalam pikiran masing-masing. Eva duduk di kursi penumpang. Matanya sekilas menatap keluar jendela. Namun sesungguhnya, pandangannya tidak pernah benar-benar lepas dari sosok Arif di balik kemudi. Ada sesuatu yang menenangkan ketika melihat cara pria itu mengemudi. Sederhana, hati-hati, dan penuh tanggung jawab. Ia teringat 5 tahun lalu saat almarhum suaminya masih ada. Setiap kali mereka bepergian, suaminya selalu mengemudi dengan cara yang sama, penuh perhatian dan tidak pernah terburu-buru. Kenangan itu membuat dadanya terasa hangat sekaligus nyeri. Kini, melihat Arif, luka lama itu kembali terbuka, namun entah mengapa rasa sakitnya bercampur dengan sesuatu yang manis. Sementara Arif, di balik kemudi, berusaha keras menahan kegugupan. Ia bisa merasakan tatapan Eva, meski wanita itu berpura-pura menatap keluar. Hatinya berkecamuk. Baginya, mengemudikan angkot yang berisi seorang CEO cantik adalah hal yang tidak pernah ia bayangkan seumur hidup. "Bu, kalau boleh saya tanya," suara Arif akhirnya memecah keheningan. "Kenapa ibu selalu mau naik angkot saya? Saya yakin ibu bisa naik mobil pribadi atau pesan taksi mewah." Eva terdiam sejenak. Pertanyaan itu membuatnya sadar bahwa ia memang bertindak di luar kebiasaan. Tapi kali ini ia tidak ingin menutupinya dengan alasan yang dibuat-buat. "Karena aku merasa aman," jawab Eva lirih. "Aku tahu,
Kedengarannya aneh. Tapi ada sesuatu dalam dirimu yang membuatku percaya. Arif menoleh sebentar melalui kaca spion, lalu buru-buru mengalihkan pandangan kembali ke jalan. Kata-kata itu membuat wajahnya memanas. Ia tidak tahu harus membalas dengan apa. Keheningan kembali mengisi ruang sempit angkot itu. Namun kali ini, bukan lagi hening yang kaku, melainkan hening yang dipenuhi perasaan samar. Sesampainya di depan rumah besar Eva, Arif berhenti. Ia turun, lalu membuka pintu untuk Eva, meski sebenarnya ia tidak perlu melakukannya. Gestur sederhana itu membuat Eva tersenyum tipis. Saat Arif hendak kembali ke kursinya, Eva menahan langkahnya. "Arif," panggilnya pelan. Arif menoleh. Tatapan matanya jujur, polos, dan penuh kehangatan. Eva menarik napas panjang, mencoba mengendalikan gejolak dalam dadanya. "Aku ingin berterima kasih sekali lagi. Bukan hanya karena kamu sudah mengembalikan dompetku, tapi karena, entah kenapa, aku merasa tidak sendiri lagi sejak bertemu kamu." Arif terdiam. Kata-kata itu terlalu dalam untuk dibiarkan berlalu begitu saja. Namun ia juga sadar, perbedaan mereka bukanlah hal kecil. Dengan suara rendah ia menjawab, "Bu Eva, saya hanya sopir angkot biasa. Dunia kita berbeda. Saya tidak ingin ibu merasa terbebani hanya karena kebaikan kecil yang saya lakukan." Ucapan itu membuat Eva tercekat. Bibirnya ingin membantah, tapi tidak ada kata yang keluar. Ia hanya menatap Arif lama, seolah ingin berkata banyak hal, namun tertahan oleh sesuatu yang tak bisa ia ungkapkan. Akhirnya, Eva hanya tersenyum samar. "Baiklah, kalau begitu, sampai jumpa lagi Arif." Eva melangkah masuk ke rumah besarnya. Dari balik pintu, ia menoleh sekali lagi, melihat angkot Arif perlahan menjauh. Ada sesuatu di dadanya yang tertinggal bersama deru mesin tua itu. Sesuatu yang semakin sulit ia abaikan. Dan malam itu, Eva kembali merasakan debaran yang sudah lama hilang. Debaran yang menandakan hatinya mulai bergetar lagi, meski pada orang yang tak pernah ia duga sebelumnya. Malam itu, Eva duduk sendirian di ruang kerja rumahnya. Meja kayu besar dipenuhi dokumen perusahaan, namun tidak satu pun ia sentuh. Pena yang biasanya bergerak lincah kini tergeletak begitu saja. Pandangannya kosong, menembus kaca jendela besar yang memperlihatkan langit malam kota. Di tangannya, ia memegang secangkir teh hangat, namun uapnya sudah mulai hilang. Pikirannya tidak bisa tenang. Sejak tadi bayangan wajah Arif terus hadir tanpa henti. Tatapannya yang jujur, suaranya yang sederhana, bahkan gerakan tangannya saat mengemudi angkot, semua itu terukir jelas di benaknya. Eva menutup mata, seakan mencoba mengusir bayangan itu, namun justru semakin kuat. Hatinya berdebar, sama seperti dulu ketika ia jatuh cinta pada suaminya. Bedanya, kali ini ia takut. Takut karena orang yang memenuhi pikirannya adalah seorang sopir angkot miskin, jauh dari dunia gemerlap yang selama ini ia hidupi. Sementara itu, di sisi lain kota, Arif duduk di bangku kayu terminal. Angkotnya sudah diparkir rapi. Lampu-lampu jalanan temaram menemani malamnya. Ia memandangi telapak tangannya sendiri, masih bisa merasakan hangatnya kantong belanja Eva yang ia turunkan siang tadi. "Kenapa aku terus memikirkan dia?" gumamnya lirih. Arif menggeleng, merasa bodoh. Ia hanyalah seorang pria miskin. Penghasilan sehari-hari bahkan sering tidak cukup. Tapi entah kenapa, setiap kali ia teringat senyum Eva, hatinya bergetar dengan cara yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Beberapa hari berlalu. Keduanya sama-sama mencoba menjalani rutinitas. Eva sibuk dengan rapat-rapat besar, bertemu dengan investor, menandatangani kerja sama penting. Dari luar, semua terlihat normal. Namun setiap kali ia selesai berbicara di depan orang banyak, ada rasa hampa yang menyergap. Dan di tengah keramaian itu, wajah Arif selalu muncul begitu jelas. Di jalanan, Arif tetap mengemudi angkotnya, menjemput penumpang dari pasar, sekolah, hingga perkantoran. Hidupnya berjalan seperti biasa, tapi ia mulai tanpa sadar mencari-cari. Setiap kali melewati gedung tinggi atau pusat perbelanjaan,
Matanya otomatis menoleh, berharap menemukan sosok wanita bergaun elegan yang pernah duduk di kursinya. Hingga suatu sore, hujan turun deras. Arif menghentikan angkotnya di tepi jalan, menunggu hujan mereda. Dan di seberang jalan, ia melihat sosok yang membuatnya terdiam. Eva. Wanita itu berdiri di bawah atap toko, mencoba menahan dingin dengan memeluk dirinya sendiri. Arif merasa jantungnya berhenti berdetak sejenak. Tanpa berpikir panjang, ia menyalakan mesin dan melajukan angkotnya ke seberang jalan. Hujan deras menampar kaca depan, tapi tatapannya hanya tertuju pada sosok wanita yang diam-diam telah membuatnya rindu. Eva menoleh kaget ketika melihat angkot berhenti tepat di depannya. Jendela samping terbuka menampilkan wajah yang begitu ia kenal. Arif, dengan senyum kikuk namun tulus. Pria itu memanggilnya, "Bu Eva, ayo naik. Hujan deras begini, nanti basah semua." Eva terdiam sejenak. Namun tanpa bisa menolak, hatinya yang merindukan kehadiran pria itu membuat langkahnya bergerak. Ia naik ke dalam angkot, membawa seutas rasa dingin sekaligus hangat yang bercampur jadi satu. Dan di tengah hujan deras, pertemuan itu kembali mengikat dua hati yang semakin sulit dipisahkan. Suara hujan deras menutupi hampir semua bunyi lain di luar sana. Atap seng angkot berbunyi riuh saat air turun tanpa henti. Jalanan tampak lengang, orang-orang berlarian mencari tempat berteduh. Di dalam angkot, Eva duduk dengan tubuh sedikit gemetar. Gaun kerjanya yang elegan sudah basah di bagian lengan. Rambut panjangnya pun menempel lembab di wajah. Ia merapatkan tas ke dadanya, mencoba menahan dingin. Namun lebih dari itu, ia merasakan kehangatan yang berbeda saat berada di dalam angkot Arif. Arif melirik melalui kaca spion, melihat kondisi Eva. Ia menahan diri untuk tidak banyak bicara, tapi hatinya terusik. Akhirnya ia membuka mulut. "Bu, baju ibu basah. Ada handuk kecil di kursi belakang. Ambil saja, biar tidak kedinginan." Eva menoleh, lalu mengulurkan tangan mengambil handuk lusuh berwarna pudar. Ia memandanginya sebentar, lalu tersenyum tipis. "Ini milikmu." Arif mengangguk. "Iya, biasa saya pakai untuk lap keringat. Tidak terlalu bersih mungkin, tapi lebih baik daripada basah terus." Eva memandangnya, lalu perlahan mengusap lengan dan wajahnya dengan handuk itu. Ada rasa haru yang tiba-tiba menyelinap di dadanya. Handuk sederhana, jauh dari benda-benda mahal yang biasa ia miliki, tapi justru terasa paling hangat. Beberapa menit kemudian, Arif memberanikan diri kembali bicara. "Bu Eva, apa tidak lebih baik ibu telepon sopir pribadi atau pesan mobil jemputan? Naik angkot saya begini, tidak pantas untuk ibu." Eva terdiam lama. Matanya menatap derasnya hujan di luar, lalu kembali menoleh ke arah Arif. "Arif, kenapa kamu selalu berpikir begitu? Apa salahnya kalau aku memilih duduk di sini? Aku tidak butuh mobil mewah setiap saat. Kadang aku hanya butuh merasa tenang." Kata-kata itu membuat dada Arif bergetar. Ia menunduk, tidak tahu harus membalas apa. Hujan semakin deras, membuat pandangan keluar jendela semakin kabur. Suasana hening kembali mengisi angkot itu. Namun kali ini berbeda. Bukan hening yang canggung, melainkan hening yang dipenuhi rasa yang belum terucap. Eva menatap wajah Arif dari samping, memperhatikan garis rahangnya, tatapan matanya yang fokus ke jalan, bahkan cara ia menggenggam setir. Semakin lama, semakin ia yakin. Pria ini benar-benar mirip dengan almarhum suaminya. Tiba-tiba, kilatan petir menyambar, membuat Eva tersentak. Ia menutup mata sesaat, lalu mendapati dirinya refleks menyentuh lengan Arif. "Maaf," ucapnya cepat, namun tangannya belum segera terlepas. Arif menoleh sebentar, melihat ketakutan itu di wajah Eva. Ada keinginan kuat untuk berkata bahwa semuanya baik-baik saja, namun kata-kata itu terjebak di tenggorokan. Yang ia lakukan hanya mengangguk pelan, lalu kembali fokus ke jalan. Hujan mulai mereda setelah hampir setengah jam. Angkot berhenti di depan rumah besar Eva. Ia turun perlahan,
lalu menoleh pada Arif sebelum benar-benar masuk ke dalam rumah. "Terima kasih, Arif. Bukan hanya untuk tumpangan ini, tapi untuk sesuatu yang lebih dari itu," ucap Eva dengan suara bergetar. Arif hanya bisa menatapnya, kebingungan sekaligus bingung dengan perasaan yang mulai tumbuh dalam dirinya. Dan saat angkot itu perlahan menjauh, Eva berdiri memandangi kepergian Arif dengan dada yang semakin penuh gejolak. Malam itu, hujan yang deras tidak hanya membasahi bumi, tapi juga membuka pintu hati yang selama ini tertutup rapat. Malam itu, setelah hujan reda, Eva berdiri lama di balik jendela besar kamarnya. Lampu-lampu kota berkelip di kejauhan, namun matanya hanya memandang kosong. Pikirannya terus berputar, mengulang kejadian di dalam angkot sore tadi. Sentuhan kecil pada lengan Arif, tatapan matanya yang tenang, semua itu seakan membawa Eva kembali 5 tahun silam. Malam ketika suaminya masih ada, menenangkan dirinya setiap kali kilatan petir membuatnya takut. Rasanya sama, terlalu sama. Eva berjalan pelan ke meja rias, membuka laci kecil yang jarang ia sentuh. Dari sana, ia mengeluarkan sebuah cincin pernikahan yang masih ia simpan. Tangannya bergetar saat menatap cincin itu. "Kenapa harus mirip sekali?" bisiknya lirih. Air matanya menetes, tapi bibirnya membentuk senyum samar yang dipenuhi rasa rindu. Sementara itu, Arif pulang ke rumah kontrakan kecilnya di gang sempit. Dindingnya dari papan, atapnya bocor di beberapa bagian. Ia duduk di dipan kayu yang sudah mulai lapuk. Tubuhnya lelah, tapi pikirannya jauh lebih letih. Di sampingnya, ada dompet kecil usang yang ia simpan sejak lama. Ia membuka dompet itu. Di dalamnya hanya ada beberapa lembar uang, cukup untuk makan esok hari. Namun matanya tidak menatap uang itu, melainkan sebuah foto lama yang selalu ia simpan. Foto dirinya bersama ayah dan ibunya saat mereka masih tinggal di kampung. Arif menghela napas panjang. Apa yang kupikirkan? Mana mungkin aku bisa dekat dengan wanita sekelas dia? Gumamnya lirih. Tapi di dalam hatinya ada perasaan hangat yang sulit ia bantah. Perasaan yang muncul setiap kali mengingat senyum Eva. Hari-hari berikutnya, Eva mulai menunjukkan perubahan yang dirasakan oleh orang-orang terdekatnya. Di kantor, sekretaris pribadinya heran melihat Eva sering termenung di depan jendela. Padahal biasanya ia sangat fokus dengan pekerjaan. Para karyawan bahkan berbisik, mengira bos mereka sedang jatuh cinta, meski tak seorang pun tahu pada siapa. Eva sendiri semakin dilanda dilema. Ia tahu, membuka hati untuk pria lain bukanlah hal mudah. Terlebih lagi, pria itu hanyalah seorang sopir angkot. Namun setiap kali ia mencoba menepis perasaan itu, wajah Arif selalu muncul, seakan memanggilnya untuk jujur pada dirinya sendiri. Di sisi lain, Arif juga semakin sulit mengendalikan pikirannya. Setiap kali ia mengemudi dan melihat wanita bergaun anggun di jalan, hatinya berdebar, berharap itu adalah Eva. Ia berusaha keras meyakinkan dirinya bahwa semua ini hanyalah kebetulan, tapi rindu yang tumbuh semakin dalam. Sampai akhirnya, pada suatu sore, takdir kembali mempertemukan mereka. Eva baru saja keluar dari sebuah butik mewah, membawa kantong belanja. Langkahnya terhenti ketika melihat angkot berwarna hijau tua berhenti tidak jauh darinya. Pintu angkot terbuka dan dari dalamnya Arif turun, berdiri kaku. Mata mereka bertemu. Sekali lagi, dunia seakan berhenti berputar. Eva menatapnya dengan senyum tipis yang tertahan. Sementara Arif hanya bisa menunduk, berusaha menyembunyikan rasa yang berkecamuk di dadanya. Pertemuan itu tidak lagi terasa seperti kebetulan. Ada sesuatu yang lebih besar sedang bekerja, sesuatu yang perlahan menyeret mereka ke arah yang sama. Sore itu, jalanan kota mulai ramai. Matahari condong ke barat, sinarnya menyelinap di antara gedung-gedung tinggi. Orang-orang terburu-buru pulang, kendaraan saling bersahutan dengan klakson. Namun di tengah hiruk-pikuk itu, ada dua pasang mata yang kembali bertemu. Eva berdiri di depan butik, masih membawa kantong belanja di tangannya. Jantungnya berdegup kencang ketika melihat Arif turun dari angkot,
berdiri tidak jauh darinya. Tubuhnya kaku, namun matanya tidak bisa berpaling. Arif menunduk sesaat, mencoba menghindari tatapan itu. Namun hatinya memberontak. Ia tahu ia tidak boleh terlalu dekat, tidak boleh berharap pada sesuatu yang mustahil. Tapi setiap kali melihat Eva, langkahnya seakan ditarik oleh kekuatan yang tak terlihat. "Arif," panggil Eva dengan suara lembut namun bergetar. Arif mendongak perlahan, menatapnya. Senyum tipis muncul di bibir Eva, sebuah senyum yang seakan membawa kehangatan ke dalam hati Arif. "Aku tidak menyangka bertemu kamu lagi di sini," lanjut Eva. Arif menelan ludah, suaranya serak. "Saya juga tidak menyangka, Bu. Dunia ini memang sempit ya." Keduanya terdiam. Hanya suara orang berlalu lalang yang terdengar, namun seakan tidak ada yang lain selain mereka berdua. Eva melangkah mendekat, jaraknya kini hanya beberapa langkah dari Arif. "Aku sebenarnya ingin bicara denganmu sejak beberapa hari lalu, tapi aku tidak tahu bagaimana harus memulainya." Arif menatapnya bingung. "Bicara tentang apa, Bu?" Eva menarik napas dalam-dalam. Hatinya berperang antara keinginan untuk jujur dengan rasa takut akan penolakan. "Tentang aku, tentang kamu juga." Arif mengerutkan kening. Dadanya terasa sesak. Ia bisa merasakan arah pembicaraan ini, tapi ia menolaknya. Tidak mungkin, tidak seharusnya. "Bu Eva," ucap Arif cepat, mencoba menghentikan. "Dengar, saya hanyalah sopir angkot. Saya tidak pantas berdiri di samping ibu, apalagi bicara hal-hal yang lebih jauh dari itu. Dunia kita terlalu berbeda. Tolong, jangan buat saya merasa bersalah karena membiarkan diri saya berharap." Kata-kata itu menghantam hati Eva, namun ia tidak menyerah. Matanya menatap Arif dengan dalam, seolah ingin meyakinkannya. "Arif, apakah salah kalau aku hanya ingin mengenalmu lebih dekat? Aku tidak peduli apa kata orang. Aku tidak peduli siapa kamu. Yang aku tahu, sejak bertemu kamu, aku tidak lagi merasa sendirian." Arif tercekat. Dadanya bergemuruh. Matanya bergetar menahan perasaan yang ingin meledak. Ia ingin menolak, ingin lari, tapi hatinya terlalu lemah untuk membenci kata-kata Eva. Suasana semakin tegang. Beberapa orang mulai memperhatikan mereka. Heran melihat seorang wanita elegan berbicara penuh emosi dengan sopir angkot di pinggir jalan. Namun bagi keduanya, dunia seakan mengecil, menyisakan hanya hati mereka yang beradu. Dan pada sore itu, langkah Eva semakin mendekat. Hanya sejengkal jarak yang memisahkan mereka. Tapi jurang status sosial masih begitu lebar. Pertanyaan besar pun menggantung di udara, menunggu keberanian untuk dijawab. Angin sore berhembus lembut, namun dada Arif terasa sesak. Eva berdiri hanya sejengkal darinya. Wajah cantiknya menatap penuh keyakinan. Kata-kata wanita itu masih menggema di kepalanya, membuat pertahanan yang selama ini ia bangun mulai runtuh. "Sejak bertemu kamu, aku tidak lagi merasa sendirian." Kalimat itu menusuk jauh ke dalam hati Arif. Namun logika tetap mencoba menguasai dirinya. Arif menghela napas panjang, lalu mundur setengah langkah. "Bu Eva, saya tidak ingin membuat hidup ibu rumit. Banyak orang akan bicara buruk kalau melihat kita seperti ini. Saya tidak mau jadi alasan nama baik ibu tercemar." Eva menatapnya dalam. Sorot matanya bergetar namun penuh keberanian. "Biarkan mereka bicara, Arif. Hidupku sudah terlalu lama aku habiskan untuk mendengar omongan orang. Aku lelah. Kali ini, aku ingin mendengarkan hatiku sendiri." Arif terdiam. Kata-kata itu terlalu jujur, terlalu berani. Ia bisa merasakan Eva sedang berperang dengan dirinya sendiri, namun tetap maju. Ada rasa kagum sekaligus takut di dalam hatinya. Kerumunan kecil mulai terbentuk di sekitar mereka. Beberapa orang berhenti sejenak, pura-pura melihat etalas toko, tapi sesekali melirik. Bisikan-bisikan terdengar. Sebagian tak percaya, sebagian lagi mencibir. Seorang CEO dengan sopir angkot? Tidak masuk akal. Apa yang wanita itu pikirkan? Bisikan itu sampai ke telinga Arif. Wajahnya memanas.
bukan karena malu pada dirinya, tapi karena takut Eva terluka oleh omongan orang. Ia menunduk, mengepalkan tangan. Eva menyadari itu. Ia melangkah maju, mendekatkan diri pada Arif. Suaranya pelan, hanya untuknya. Jangan pedulikan mereka. Lihat aku, Arif, bukan karena kesepian, tapi karena aku melihat sesuatu dalam dirimu yang sudah lama hilang dari hidupku. Arif mendongak perlahan. Tatapan Eva menembus hatinya, membuat pertahanannya semakin rapuh. Namun, tepat ketika ia hampir membuka mulut, sebuah suara keras memecah momen itu. Eva! Seorang wanita paruh baya berpakaian mewah berjalan cepat mendekat. Wajahnya tegas, sorot matanya tajam. Itu adalah Tante Eva, salah satu keluarga yang selama ini ikut mengurus bisnis peninggalan suaminya. Eva tersentak, tubuhnya kaku. Arif segera menunduk, merasa keberadaannya tidak pantas. Tante Eva berdiri di depan mereka, menatap Arif dari ujung kepala hingga kaki dengan pandangan merendahkan. Jadi ini yang kau lakukan, Eva? Berdiri di jalan dengan sopir angkot lusuh? Apakah kau sudah kehilangan akal sehatmu? Suaranya dingin, penuh cemooh. Orang-orang di sekitar makin ramai berbisik. Eva menahan napas, mencoba tetap tenang. Ia tahu, sejak saat itu, jalan yang ia pilih tidak akan pernah mudah. Arif menggenggam erat setir angkotnya, menahan emosi. Namun di dalam hatinya, ia sadar satu hal. Sejak hari itu, jarak antara dirinya dan Eva bukan lagi sekadar status sosial, tapi tembok besar yang siap menghadang mereka di setiap langkah. Kerumunan di depan butik semakin ramai. Orang-orang berbisik sambil melirik ke arah Eva dan Arif. Tante Eva berdiri dengan wajah keras, matanya menatap tajam penuh penghinaan. Eva, kau sadar siapa dirimu? Kau CEO, pewaris perusahaan besar, dan sekarang kau berdiri di jalan, bicara dengan sopir angkot seperti dia. Apa yang akan orang pikirkan? Suara tante itu tegas, menusuk telinga. Eva menahan napas. Matanya sedikit berkaca, namun ia tidak bergeming. Tante, aku hanya sedang berbicara. Tidak ada yang salah dengan itu. Berbicara? Tante Eva mendengus sinis. Dari cara kau menatapnya, aku tahu ini lebih dari sekadar bicara. Eva, kau sudah 5 tahun menjanda, tapi itu tidak berarti kau harus membuang harga dirimu sejauh ini. Banyak pria terpandang yang menginginkanmu, tapi kau justru memilih pria jalanan seperti ini. Kau mempermalukan keluargamu. Kata-kata itu menusuk Eva, tapi ia mencoba tetap berdiri tegak. Hatinya bergetar hebat, namun matanya masih menatap Arif, seolah meminta kekuatan. Arif, yang sejak tadi hanya menunduk, akhirnya angkat bicara. Suaranya rendah namun jelas. Maaf Bu, saya tidak pernah berniat mempermalukan Bu Eva atau keluarganya. Saya tahu siapa saya. Saya hanya seorang sopir angkot. Dunia kami berbeda. Jadi lebih baik saya pergi. Arif melangkah mundur, hendak naik kembali ke angkotnya. Eva spontan menahan lengannya. Arif, jangan pergi. Suara Eva terdengar lirih, namun penuh rasa sakit. Arif menoleh, melihat wajah wanita itu yang dipenuhi kegundahan. Hatinya hampir runtuh, tapi tatapan tajam Tante Eva menahannya. Lihat, bahkan pria itu pun tahu diri, ujar Tante Eva dengan nada dingin. Kau harus sadar, Eva. Jangan biarkan perasaan sesaat menghancurkan hidupmu. Kerumunan semakin gaduh, bisikan semakin keras. Beberapa orang bahkan tertawa kecil, seolah menyaksikan drama di tengah jalan. Eva menggigit bibir. Hatinya berperang. Ia ingin berteriak, ingin membela Arif, namun kata-kata tantenya dan tatapan orang-orang membuatnya gamang. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa rapuh di depan umum. Arif menunduk sekali lagi, lalu berbisik pelan, hanya terdengar oleh Eva. Maaf Bu Eva, mungkin benar kata mereka. Saya tidak pantas. Ucapannya seperti pisau yang menusuk dada Eva. Ia ingin menjerit, tapi suaranya terkunci. Dan dalam sekejap, Arif masuk ke dalam angkot, menyalakan mesin, lalu perlahan melaju pergi di antara tatapan orang-orang.
Eva berdiri terpaku. Tubuhnya gemetar. Air matanya jatuh, meski ia berusaha keras menahannya. Tante Eva mendekat, meraih tangannya. "Ayo pulang, lupakan pria itu." Namun di hati Eva, luka yang baru saja terbuka semakin dalam. Ia tahu, sejak detik itu, perasaannya tumbuh tidak lagi bisa ia abaikan, meski seluruh dunia menentangnya. Langit malam terlihat kelam tanpa bintang. Di kamarnya yang luas, Eva duduk di tepi ranjang, memeluk bantal dengan tubuh gemetar. Air mata yang ia tahan sejak siang tadi akhirnya pecah juga. Suara tante, tatapan orang-orang, dan terutama kata-kata Arif terus menghantam pikirannya. Mungkin benar kata mereka. Saya tidak pantas. Kalimat itu menusuk seperti belati, berulang kali memotong hatinya. Eva memandang bayangan dirinya di cermin besar. Wajahnya masih cantik, riasan tipis belum sepenuhnya luntur, tapi matanya sembab. "Kenapa? Kenapa harus dia?" bisiknya. Ia mengusap dada, berusaha menenangkan degup jantung yang terasa menyakitkan. Sejak kepergian suaminya 5 tahun lalu, Eva berjanji tidak akan jatuh cinta lagi. Ia menutup pintu hatinya rapat-rapat, hanya fokus pada perusahaan. Semua orang melihatnya sebagai wanita sempurna, cantik, kaya, terhormat. Tapi malam ini, ia sadar betapa rapuh dirinya. Ternyata sekali lagi ia bisa terluka, bukan oleh kehilangan, melainkan oleh penolakan. Di sisi lain kota, Arif duduk di bangku kayu kontrakannya. Lampu minyak redup menerangi ruangan kecil. Ia menatap kosong ke arah dinding, pikirannya melayang ke wajah Eva. "Kenapa aku bodoh sekali?" gumamnya. Ia mengepalkan tangan. "Padahal aku juga ingin dekat dengannya." Arif menunduk, suaranya tercekat. "Tapi bagaimana mungkin? Dia seorang CEO. Aku hanya sopir angkot yang bahkan sering kesulitan membayar kontrakan. Kalau aku terus maju, hanya akan membuatnya disakiti orang lain." Hatinya berperang keras. Setiap detik ia ingin kembali ke sisi Eva, namun logika dan harga dirinya menahan langkah. Malam itu, keduanya sama-sama gelisah. Eva memandangi cincin pernikahan yang masih ia simpan. Air matanya jatuh membasahi benda kecil itu. "Aku lelah sendiri," lirihnya. "Aku hanya ingin merasa dicintai lagi, seperti dulu." Sementara Arif menggenggam setir kecil mainan yang pernah ia buat untuk adik kecilnya di kampung. Ia menghela napas panjang, merasakan kehampaan. "Kalau saja aku lahir di dunia yang sama dengannya, mungkin aku bisa membuatnya bahagia." Waktu berlalu. Malam semakin larut, namun tidak ada dari mereka yang bisa tidur. Dua hati yang terikat perasaan justru semakin jauh karena tembok tak kasat mata bernama status dan harga diri. Namun di lubuk hati yang paling dalam, baik Eva maupun Arif sama-sama tahu, perasaan itu tidak akan berhenti begitu saja. Pagi menjelang, namun mata Eva masih sembab. Ia mencoba menutupi kelelahan dengan riasan tipis sebelum berangkat ke kantor. Di ruang kerjanya yang luas, ia duduk menatap tumpukan dokumen. Namun tidak satu pun yang benar-benar ia baca. Pikirannya terbang entah kemana. Setiap kali ia menutup mata, wajah Arif muncul. Tatapan jujurnya, suaranya yang sederhana, bahkan kata-katanya yang melukai hatinya semalam, semua itu tak bisa hilang. Eva menggenggam pena, namun tangannya bergetar. "Aku tidak boleh lemah, tapi aku tidak bisa melupakannya," bisiknya. Di sisi lain, Arif menjalani hari dengan wajah muram. Angkotnya tetap melaju seperti biasa, menjemput penumpang dari satu halte ke halte lain. Namun senyum yang biasa ia berikan pada ibu-ibu atau anak sekolah kini hilang. Penumpang yang mengenalnya pun bertanya-tanya, tapi Arif hanya menjawab dengan senyum kaku. Sore itu, setelah semua penumpang turun, Arif menghentikan angkotnya di dekat taman kota. Ia duduk di bangku kayu, menatap kosong ke arah kolam kecil yang dipenuhi teratai. Hatinya berat, seolah ada sesuatu yang menekannya. Tak jauh dari sana, Eva baru saja selesai menghadiri rapat di hotel yang bersebelahan dengan taman kota. Ia berjalan pelan melewati jalan setapak,
mencoba mencari udara segar. Matanya tiba-tiba menangkap sosok yang familiar di bangku taman. Arif. Langkah Eva berhenti. Dadanya langsung berdebar. Untuk sesaat ia ragu, namun kerinduannya yang sudah menumpuk selama berhari-hari, akhirnya mendorong kakinya untuk melangkah. Arif, suaranya lirih, nyaris tenggelam oleh angin sore. Arif menoleh kaget. Ia berdiri tergesa, wajahnya berubah tegang. Bu Eva, kenapa di sini? Eva menatapnya, matanya bergetar. Aku harus bicara denganmu. Aku tidak tahan lagi berpura-pura. Arif menelan ludah, mencoba menahan diri. Bu, lebih baik kita tidak. Tolong Arif, jangan katakan itu lagi. Potong Eva cepat. Setiap malam aku tidak bisa tidur. Aku terus memikirkanmu. Aku tahu dunia kita berbeda. Aku tahu orang-orang akan menghina. Tapi hatiku sudah memilihmu. Arif terpaku. Kata-kata itu bagai menampar dadanya. Ia ingin menolak, ingin mengatakan bahwa itu gila. Tapi matanya menangkap air mata yang jatuh di pipi Eva. Wanita yang selama ini terlihat sempurna, kini berdiri rapuh di depannya hanya karena dirinya. Keheningan menyelimuti mereka. Angin sore membawa dedaunan gugur. Suara anak-anak bermain terdengar samar dari kejauhan. Namun di bangku taman itu, dua hati tengah dihadapkan pada keputusan yang bisa mengubah segalanya. Arif akhirnya menghela napas panjang, menatap Eva dengan mata yang berkaca. Bu Eva, kenapa harus saya? Dari semua pria di dunia ini, kenapa saya? Eva tersenyum samar di tengah air matanya. Karena kamu tidak pernah mencoba memanfaatkan aku. Karena kamu jujur. Karena kamu membuatku merasa hidup lagi. Dan pada sore itu, untuk pertama kalinya, Arif merasakan tembok besar di dalam dirinya mulai retak. Arif masih berdiri terpaku di depan Eva. Kata-kata wanita itu berputar di kepalanya, membuat dadanya sesak. Hujan yang turun beberapa hari lalu sudah cukup mengguncang hatinya, tapi pengakuan ini benar-benar membuatnya kehilangan kendali. Bu Eva, saya tidak tahu harus bagaimana. Semua ini tidak masuk akal, ucap Arif akhirnya. Suaranya pelan namun penuh tekanan. Eva menatapnya dengan mata berkaca, namun sorotnya tetap teguh. Mungkin tidak masuk akal untuk dunia luar, tapi masuk akal untuk hatiku. Arif, aku sudah kehilangan seseorang yang sangat aku cintai. 5 tahun aku hidup sendiri. Semua orang mengira aku kuat, padahal aku hanya kosong. Lalu aku bertemu kamu, dan untuk pertama kalinya, aku merasa hatiku bergetar lagi. Arif menunduk, mengepalkan tangannya. Hatinya ingin percaya, namun logikanya terus menolak. Ia membayangkan cibiran orang, hinaan keluarga Eva, bahkan harga dirinya yang mungkin diinjak-injak. Tapi aku hanya sopir angkot, Eva. Orang akan menertawakanmu jika tetap bersama aku, jawabnya lirih. Eva mendekat, jaraknya kini hanya sejangkauan tangan. Biar orang menertawakan. Hidupku bukan milik mereka. Aku yang menjalaninya, aku yang menanggungnya. Dan aku memilih untuk berjalan bersamamu. Kalimat itu membuat Arif terdiam lama. Matanya berkaca, dadanya bergetar hebat. Ia ingin berkata bahwa ia juga merasakan hal yang sama, tapi ketakutan masih lebih besar. Tiba-tiba, suara langkah mendekat. Beberapa karyawan butik yang tadi melihat kejadian di jalan ikut berjalan melewati taman. Mereka berbisik pelan, tapi cukup jelas terdengar. Itu Bu Eva kan? Bos besar perusahaan itu. Iya, masa benar dia dekat sama sopir angkot? Tidak mungkin, pasti salah lihat. Bisikan itu menusuk telinga Arif. Wajahnya memerah, hatinya terbakar. Ia langsung melangkah mundur, menjaga jarak dari Eva. Lihat Eva, bahkan tanpa kita bicara apa-apa, orang sudah bersuara. Aku tidak sanggup kalau harus membuatmu jadi bahan gosip. Eva menggeleng, matanya penuh harap. Jangan biarkan suara mereka memisahkan kita, Arif. Aku kuat. Yang aku butuhkan hanya kamu, berdiri di sampingku. Arif menghela napas panjang, lalu menunduk. Berilah aku waktu, Eva. Aku perlu berpikir.
Aku tidak bisa mengambil keputusan sekarang. Eva terdiam. Hatinya perih, namun ia tahu, memaksa hanya akan membuat Arif semakin menjauh. Ia mengangguk pelan, meski air matanya jatuh. Baik, aku akan menunggu, tapi jangan terlalu lama. Aku takut kehilangan keberanian ini. Arif menatapnya sekali lagi. Sorot matanya penuh dilema. Lalu ia berbalik, meninggalkan Eva yang berdiri sendiri di taman dengan hati yang hancur, namun tetap berpegangan pada harapan. Dan di malam itu, keduanya sama-sama diuji oleh keberanian. Eva berani membuka hatinya, sementara Arif masih terjebak dalam ketakutan akan dunia yang tidak pernah adil untuk orang kecil sepertinya. Malam itu, Arif duduk termenung di kontrakan sempitnya. Lampu bohlam kecil menggantung di langit-langit, cahayanya redup. Ia menatap kosong ke arah lantai, sementara pikiran terus berputar. Kata-kata Eva di taman tadi siang masih jelas terngiang. Yang aku butuhkan hanya kamu, berdiri di sampingku. Arif menutup wajahnya dengan kedua tangan. Hatinya bergetar hebat, tapi ketakutan jauh lebih besar. Ia membayangkan dirinya berjalan di samping Eva. Semua orang menatap, mencibir, menertawakan. Ia mengetatkan gigi, menahan rasa sakit yang tak bisa ia jelaskan. Tidak mungkin, aku tidak pantas untuk dia, bisiknya pelan. Sementara itu, di rumah besarnya, Eva berdiri di balkon lantai 2. Angin malam berhembus, rambutnya tergerai. Matanya menerawang ke langit yang penuh bintang. Air matanya kembali menetes, meski ia berusaha tegar. Ia tahu Arif masih ragu, tapi hatinya menolak untuk menyerah. 5 tahun ia hidup dalam kesepian, dan kini ia menemukan secercah cahaya. Ia tidak ingin melepaskannya begitu saja. Keesokan harinya, Arif kembali mengemudi angkot. Jalurnya sama, penumpangnya pun sama, namun ada yang berbeda dalam dirinya. Ia tidak lagi ramah seperti biasanya. Wajahnya muram, suaranya pelan, seolah sedang berperang dengan pikirannya sendiri. Seorang penumpang menepuk bahunya. Mas Arif, kamu kenapa? Kelihatan gak seperti biasanya. Arif hanya tersenyum tipis. Tidak apa-apa Bu, cuma capek. Namun hatinya berkata lain. Ia lelah bukan karena fisik, tapi karena beban perasaan yang tak bisa ia buang. Di kantor, Eva juga tidak bisa berkonsentrasi. Sekretaris pribadinya bingung melihat bosnya yang biasanya tegas kini sering melamun. Beberapa kali, Eva hanya duduk menatap keluar jendela, seakan menunggu sesuatu yang tidak kunjung datang. Hari berganti malam. Arif kembali ke kontrakan. Tubuhnya letih. Ia meletakkan setir kecil mainan yang selalu ia simpan di meja. Matanya menatap benda itu lama, lalu ia berbisik lirih. Kalau saja aku punya keberanian. Di tempat lain, Eva masih duduk di ruang kerjanya meski jam sudah larut. Ia memegang ponsel, membuka kontak, menatap nama Arif yang sudah ia simpan diam-diam sejak pertama kali. Jarinya bergetar, ingin menekan tombol panggil, tapi rasa takut membuatnya berhenti. Dua hati itu sama-sama ingin saling mendekat, namun sama-sama dibelenggu oleh ketakutan. Eva takut Arif benar-benar pergi. Arif takut dunia akan menghancurkan mereka berdua. Dan malam itu, keduanya kembali terjebak dalam sunyi yang menyiksa. Pagi itu, langit tampak mendung. Arif duduk di kursi kemudi angkotnya, menunggu penumpang. Tangannya memegang setir, namun pikirannya tidak ada di jalanan. Matanya kosong mengingat setiap kata Eva di taman. Ia menutup mata, mendengar lagi suara lembut itu. Arif, aku memilihmu. Aku tidak peduli apa kata orang. Arif menghela napas panjang. Hatinya ingin percaya, tapi logikanya terus menolak. Ia takut, bukan hanya pada hinaan orang, tapi juga pada masa depan. Bagaimana jika nanti Eva menyesal? Bagaimana jika dirinya tidak mampu memberikan kehidupan yang layak untuk seorang wanita seperti dia? Seorang penumpang masuk, seorang ibu tua membawa keranjang belanja. Mas Arif, kok murung terus akhir-akhir ini? Biasanya suka bercanda sama penumpang. Arif tersenyum kaku. Ah, gak apa-apa Bu, lagi banyak pikiran saja. Ibu itu mengangguk paham.
Hati-hati, Mas. Kadang kalau pikiran terlalu banyak, bisa bikin salah langkah. Dengarkan hati, jangan cuma dengar omongan orang. Kata-kata sederhana itu membuat Arif tertegun. Ia menatap spion, melihat bayangan dirinya sendiri. Dengarkan hati, gumamnya pelan. Di saat yang sama, Eva berada di kantornya, duduk di balik meja besar. Sekretarisnya baru saja masuk, menyerahkan dokumen, tapi Eva hanya menatap kertas itu tanpa benar-benar membaca. Ia tidak bisa berhenti memikirkan Arif. Sejak pertemuan terakhir, jiwanya terasa hampa. Ia ingin sekali menemui Arif lagi, namun takut pria itu menolaknya. Meski begitu, kerinduan terus mendesak, membuatnya gelisah setiap malam. Siang harinya, Eva akhirnya memberanikan diri. Ia meminta sopir pribadinya mengantar ke jalur angkot tempat Arif biasa mangkal. Mobil mewahnya berhenti tidak jauh dari terminal kecil yang ramai oleh angkot warna-warni. Orang-orang memandang heran, tidak terbiasa melihat wanita elegan turun di tempat sederhana seperti itu. Langkah Eva mantap, gaun kerjanya menjuntai anggun, sepatu haknya mengetuk aspal. Matanya mencari-cari, hingga akhirnya ia melihat angkot hijau tua dengan cat pudar yang begitu dikenalnya. Arif sedang duduk di kursi kemudi, menunduk sambil menatap setir. Ia tidak menyadari kedatangan Eva. Wanita itu berdiri beberapa langkah dari angkot. Dadanya berdebar. "Arif," panggilnya pelan. Arif mendongak, terkejut. Matanya melebar, tubuhnya kaku. Untuk sesaat ia tidak bisa berkata-kata, seolah suaranya hilang. Eva menatapnya dengan senyum samar, meski matanya berkaca. "Aku datang karena aku tidak sanggup lagi berpura-pura. Aku ingin bicara denganmu sekali lagi. Jangan tolak aku, Arif." Suasana terminal yang bising seketika terasa senyap bagi mereka berdua. Arif menggenggam setir erat. Hatinya kembali berperang. Apakah ia harus mengikuti kata hatinya? Atau kembali mundur karena takut pada dunia? Terminal sore itu dipenuhi suara bising. Teriakan kenek menawarkan angkot, anak-anak kecil berlarian, dan pedagang asongan yang saling bersahutan. Namun bagi Eva dan Arif, dunia seolah menyempit hanya pada mereka berdua. Eva berdiri tegak di depan angkot hijau tua itu. Matanya berkaca, namun penuh keberanian. "Arif, aku mohon, dengarkan aku sekali lagi. Jangan pergi sebelum aku bicara." Arif menunduk. Jari-jarinya menggenggam setir hingga memutih. Hatinya bergemuruh, dadanya sesak. Ia ingin berkata bahwa ia juga merindukan Eva, tapi rasa takut membuat lidahnya keluh. "Bu Eva," ucapnya akhirnya. Suaranya serak. "Apa ibu tidak takut jadi bahan tertawaan? Orang-orang sudah melihat kita di jalan. Mereka mencibir. Kalau ibu terus dekat dengan saya, nama baik ibu bisa hancur." Eva melangkah lebih dekat, kini hanya berjarak selengan dari Arif. Tatapannya menusuk dalam. "Aku tidak peduli, Arif. Hidupku bukan untuk memenuhi mulut orang lain. Aku sudah cukup lama hidup dalam topeng. Kali ini, aku ingin jujur pada diriku sendiri." Arif mendongak, menatap wajah itu. Wajah seorang wanita yang selama ini dianggap sempurna, namun sekarang terlihat rapuh dan tulus. Hatinya bergetar hebat. Tembok pertahanan yang ia bangun selama ini mulai retak. Beberapa orang di sekitar mereka mulai memperhatikan. Seorang kenek angkot bahkan bersiul kecil, lalu berbisik pada temannya. "Lihat tuh, bos besar sama sopir kita. Gila nggak?" Bisikan itu terdengar jelas oleh Arif. Wajahnya kembali memanas, perasaannya campur aduk. Ia hampir membuka mulut untuk menyuruh Eva pergi, ketika tiba-tiba wanita itu melakukan sesuatu yang mengejutkan. Eva meraih tangannya. Arif tersentak. Sentuhan lembut itu membuat tubuhnya kaku. Matanya membelalak. Ia mencoba menarik diri, tapi Eva menggenggam lebih erat. "Arif, aku sudah kehilangan seseorang yang kucintai sekali. 5 tahun aku hidup dalam sepi, pura-pura kuat di depan semua orang. Tapi sejak bertemu kamu, aku merasa hidup lagi." Air mata Eva akhirnya jatuh, mengalir di pipinya yang cantik. Suaranya bergetar, namun setiap kata terdengar jelas.
Kalau kamu menolakku karena takut orang lain, maka aku yang akan hancur. Aku tidak takut pada dunia, aku hanya takut kehilangan kesempatan ini. Arif membeku. Tangannya gemetar, hatinya kacau. Selama ini, ia menolak karena merasa tidak pantas. Tapi saat melihat air mata Eva jatuh, ia sadar. Penolakannya justru lebih menyakiti wanita itu dibanding cibiran orang. Keheningan panjang menyelimuti mereka. Angin sore bertiup membawa debu jalanan. Suara klakson terdengar samar. Namun di antara semua itu, ada perasaan yang semakin sulit dibendung. Arif akhirnya membuka suara, pelan namun jujur. Eva, jangan paksa aku. Aku takut. Tapi, aku juga tidak bisa membohongi hatiku. Eva menatapnya dalam. Air matanya jatuh semakin deras. Untuk pertama kalinya, ia melihat celah di dinding besar yang memisahkan mereka. Dinding itu mulai retak. Sore itu, terminal yang ramai seakan menjadi saksi bisu. Orang-orang masih berlalu lalang. Sebagian melirik ke arah Eva dan Arif dengan rasa ingin tahu. Tapi, keduanya tidak peduli lagi. Eva masih menggenggam tangan Arif erat. Matanya basah oleh air mata yang tak bisa ia tahan. Kalau kamu takut, biar aku yang berani. Aku sudah terlalu lama hidup dalam bayangan orang lain. Aku ingin memilih untuk diriku sendiri, Arif. Dan aku memilih kamu. Arif menatap wajahnya yang rapuh sekaligus tegar. Hatinya bergetar. Napasnya terasa berat. Kata-kata Eva bagaikan tembok terakhir yang meruntuhkan seluruh pertahanannya. Eva, suaranya serak, hampir pecah. Aku ini siapa? Hanya sopir angkot, tidak punya apa-apa. Hidup pas-pasan, kadang makan sehari pun sulit. Bagaimana mungkin aku bisa mendampingi seorang wanita sepertimu? Eva menggeleng pelan, senyumnya tipis namun penuh keyakinan. Kamu punya sesuatu yang tidak dimiliki orang lain, Arif. Kamu punya hati yang jujur. Kamu menemukan dompetku. Di dalamnya ada uang, kartu tabungan, bahkan catatan semua sandiku. Tapi kamu tidak mengambil sedikit pun. Itu cukup bagiku untuk tahu siapa dirimu. Arif terdiam. Kata-kata itu menusuk, menggetarkan hati yang selama ini diselimuti rasa rendah diri. Bukan harta yang kubutuhkan, Arif, lanjut Eva. Suaranya lembut namun mantap. Yang kubutuhkan adalah seseorang yang bisa membuatku merasa dicintai apa adanya. Bukan karena aku CEO, bukan karena aku kaya, tapi karena aku Eva, seorang wanita yang juga butuh kasih sayang. Air mata Arif akhirnya jatuh. Ia menunduk, bahunya bergetar. Semua rasa takut yang ia simpan selama ini pecah bersamaan dengan tangisannya. Eva, aku juga tidak bisa lagi membohongi hatiku. Setiap malam aku memikirkanmu. Setiap kali mengemudi, aku berharap bisa melihatmu berdiri di pinggir jalan. Aku rindu, bahkan sebelum kita benar-benar dekat. Eva menutup mulutnya dengan tangan, terisak. Kata-kata itu adalah yang selama ini ia tunggu. Arif menghela napas panjang, suaranya lirih. Aku jatuh cinta padamu, Eva, tapi aku takut melukaimu. Aku takut aku tidak bisa melindungimu dari dunia. Eva mendekat. Jaraknya kini begitu dekat hingga ia bisa merasakan hangat napas Arif. Kalau kita bersama, Arif, kita bisa menghadapi dunia. Aku tidak takut. Selama kamu di sampingku, aku akan kuat. Kerumunan yang tadi berbisik kini semakin ramai. Namun bagi mereka berdua, dunia seolah menghilang. Yang tersisa hanyalah kejujuran yang akhirnya terucap. Dan di sore itu, di tengah hiruk pikuk terminal sederhana, seorang CEO kaya dan seorang sopir angkot miskin akhirnya mengakui perasaan yang telah lama terpendam. Hari itu menjadi titik balik dalam hidup Eva dan Arif. Setelah kejujuran mereka terucap di terminal, kabar itu menyebar dengan cepat. Beberapa media gosip bahkan menulis berita, menyoroti seorang CEO cantik yang dikabarkan dekat dengan sopir angkot. Di kantor, rekan-rekan Eva berbisik-bisik. Sebagian mencibir, sebagian tak percaya. Keluarga Eva, terutama tantenya, marah besar. Eva, kau mempermalukan keluarga kita. Hentikan semua ini, atau kau akan kehilangan segalanya. Eva menatap tantenya dengan mata tegas.
Aku sudah kehilangan cukup banyak dalam hidupku. Suamiku, kebahagiaanku, bahkan diriku sendiri. Aku tidak akan kehilangan lagi hanya karena mendengarkan suara orang lain. Kali ini, aku memilih dengan hatiku. Kata-kata itu membuat keluarganya terdiam. Untuk pertama kalinya, Eva berdiri sebagai dirinya sendiri, bukan sebagai pewaris atau CEO yang harus selalu sempurna. Di sisi lain, Arif pun menghadapi tekanan. Teman-temannya, sesama sopir angkot, mencibir. Ada yang menertawakan, ada pula yang iri. Jangan mimpi terlalu tinggi, Rif. Dunia kalian gak mungkin bersatu, ujar salah satu dari mereka. Arif hanya tersenyum samar. Mungkin benar, dunia kami berbeda, tapi hati kami sama, dan aku tidak akan lari lagi. Beberapa minggu kemudian, Eva mengadakan acara sederhana di sebuah balai kota. Banyak tamu undangan hadir, sebagian adalah rekan bisnis, sebagian lagi dari keluarga. Namun yang paling mencuri perhatian adalah ketika Eva berdiri di panggung kecil, mengenakan gaun sederhana berwarna putih lembut. Ia menatap semua orang dengan tenang, lalu berkata lantang, 5 tahun lalu aku kehilangan suamiku. Sejak itu aku menutup hati, berpura-pura kuat meski sebenarnya rapuh. Sampai akhirnya, aku bertemu seseorang yang tidak pernah aku duga. Bukan pria kaya, bukan pria berpangkat, tapi seorang sopir angkot yang mengajarkanku arti kejujuran dan cinta tanpa pamrih. Suasana ruangan hening. Semua orang menatap Eva dengan kaget. Kemudian ia mengulurkan tangan ke arah pintu. Dari sana, Arif melangkah masuk, mengenakan kemeja putih sederhana dan celana hitam bersih. Wajahnya gugup, namun matanya mantap. Eva tersenyum, air matanya berjatuhan. Inilah pria yang kupilih. Dia mungkin miskin harta, tapi kaya hati. Dan aku tidak menyesal sedikit pun. Kerumunan gaduh. Ada yang mencibir, ada pula yang terharu. Namun suara itu tidak lagi penting. Arif naik ke panggung, berdiri di samping Eva. Ia menatap wanita itu dengan mata bergetar, lalu menggenggam tangannya erat. Eva, ucapnya dengan suara bergetar. Aku berjanji, meski aku tidak bisa memberimu harta berlimpah, aku akan selalu menjagamu dengan seluruh hidupku. Tepuk tangan terdengar dari sebagian tamu yang tersentuh. Air mata mengalir di pipi beberapa orang. Tante Eva hanya bisa terdiam, tak lagi mampu menghentikan keputusan keponakannya. Dan pada hari itu, Eva dan Arif berdiri bersama, menantang dunia dengan cinta yang mereka pilih sendiri. Bagi Eva, itu adalah akhir dari kesepian panjangnya. Bagi Arif, itu adalah awal dari keberanian yang selama ini ia pendam. Bagi keduanya, itu adalah bukti bahwa cinta sejati tidak mengenal batas status atau harta, hanya hati yang tulus dan berani. Dari kisah ini kita belajar bahwa kebahagiaan sejati tidak diukur dari harta, jabatan, atau status, melainkan dari hati yang tulus dan keberanian untuk mencintai apa adanya. Seringkali, orang yang kita anggap sederhana justru membawa arti besar dalam hidup, mengajarkan tentang kejujuran, ketulusan, dan kekuatan untuk melawan omongan dunia.